Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah, para pejuang ilmu yang tangguh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Materi kita pada pagi hari ini yaitu masih di tema 6B, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, baiklah anak-anakku semua. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Kemudian, kalian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis hewan yang dapat menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis hewan yang dapat menyesuaikan diri untuk melindungi diri. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita simak satu persatu ya. Cara hewan melindungi diri. Hewan diberikan kemampuan untuk melindungi diri. Nah, berikut adalah cara hewan melindungi diri. Yang pertama, memiliki sengat, bisa atau racun. Kemudian, memiliki tempurung atau cangkang keras. Yang ketiga, mengecoh pemangsa. Nah, mengecoh pemangsa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan mimikri, kemudian dengan kamuflase, autotomi, kemudian menyemprotkan tinta, menggulung diri. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan memiliki duri. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kemampuan hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama yaitu memiliki sengat, bisa atau racun. Beberapa hewan memiliki sengat yang dapat melumpuhkan pemangsanya. Hewan yang memiliki sengat antara lain ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, lebah, serangga, semut, dan sebagainya. Kalajengking, laba-laba, lebah, semut, serangga mengeluarkan sengat dari bagian belakang tubuhnya, sedangkan ubur-ubur menyengat dengan tentakelnya. Contoh hewan berbisa yang lain adalah ular. Bisa tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya. Selain itu, selain bisa untuk melindungi diri, bisa ular juga digunakan untuk berburu mangsa. Kemudian ada juga hewan yang memiliki racun di tubuhnya. Contohnya adalah kodok beracun atau katak beracun. Hewan tersebut biasanya memiliki warna mencolok untuk memperingatkan pemangsanya. Nah, ini adalah contoh dari hewan-hewan yang memiliki sengat, bisa atau racun. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki tempurung atau cangkang keras. Kura-kura dan penyu merupakan hewan yang terlindungi oleh tempurung yang keras. Kura-kura dapat masuk ke dalam tempurungnya ketika merasa terancam. Sedangkan penyu tidak dapat masuk ke dalam cangkang seperti halnya kura-kura. Contoh hewan lain yang dapat melindungi diri dengan cangkang adalah siput, bekecot, dan umang-umang. Nah, ini adalah contoh hewan yang memiliki tempurung atau cangkang yang keras. Ada kura-kura, siput atau bekicot, kemudian umang-umang.
Penyesuaian diri hewan yang ketiga yaitu dengan mengecoh pemangsa. Nah, mengecoh pemangsa ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan mimikri. Mimikri adalah adaptasi makhluk hidup dengan menyamarkan dirinya menyerupai lingkungannya untuk mengelabui mangsanya. Mimikri berfungsi untuk meniru lingkungan sekitar sehingga terhindar dari bahaya seperti hewan pemangsa. Misalnya hewan berikut: kupu-kupu visori itu menyerupai kupu-kupu monarch yang beracun sehingga pemangsa enggan untuk memangsanya. Kemudian contoh lain adalah ular susu yang menyerupai ular karang yang sangat mematikan untuk mengelabui pemangsanya. Kemudian mengecoh pemangsa yang kedua yaitu dengan cara kamuflase. Nah, apa yang dimaksud dengan kamuflase? Kamuflase adalah bentuk penyamaran yang dilakukan oleh hewan dengan cara berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Kamuflase berfungsi untuk melindungi diri dari bahaya yang menyamarkan identitas hewan agar tidak mudah dikenal oleh mangsa. Kamuflase banyak terjadi pada belalang daun, kupu-kupu dengan sayap berwarna coklat, ngengat pohon tulip, bunglon, sampai macan tutul. Belalang daun dapat hinggap di daun hijau hingga tubuhnya tidak terlihat seperti belalang, namun menyatu dengan warna dan bentuk daun. Ngengat pohon tulip juga biasanya hinggap di kayu pohon sehingga sayapnya tidak terlihat seperti sayap ngengat, melainkan seperti guratan kayu. Kamuflase dilakukan hewan pada habitat aslinya, namun akan terlihat mencolok jika tidak berada di habitat aslinya. Nah, ini adalah contoh bunglon yang hinggap di kayu yang berwarna coklat sehingga dia menyerupai dengan batang kayu tersebut. Nah, ini adalah ngengat yang hinggap di pohon dengan batang yang coklat. Mengecoh pemangsa yang ketiga yaitu dengan cara autotomi. Cicak yang merasa terancam akan memutuskan ekornya. Autotomi itu merupakan suatu kemampuan hewan untuk melindungi diri dari musuh dengan cara memotong atau memutus salah satu bagian tubuhnya. Contoh hewan yang lain selain cicak adalah kadal. Ketika ada pemangsa yang mendekat, cicak akan memutuskan ekornya. Ekor yang telah terpisah dengan tubuh akan bergerak-gerak sehingga pemangsa akan mengalihkan perhatiannya pada ekor yang bergerak tersebut. Nah, ini adalah contoh dari autotomi yaitu cicak memutuskan ekornya. Kemudian mengecoh pemangsa yang keempat yaitu dengan menyemprotkan tinta. Hewan-hewan seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong akan mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar pemangsa. Tujuan tinta yang dikeluarkan cumi-cumi, gurita, sotong adalah untuk mengelabui pemangsanya, menghilangkan jejak jika menghadapi pemangsa yang mengejarnya. Tinta hitam tersebut akan menghalangi pandangan pemangsa sehingga mereka dapat segera kabur atau melarikan diri. Kemudian mengecoh pemangsa yang kelima yaitu dengan cara menggulungkan dirinya. Terenggiling itu mempunyai kulit yang keras. Pada saat dia merasa terancam, terenggiling akan menggulungkan tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini adalah contoh terenggiling ketika menggulungkan diri. Kemudian penyesuaian diri hewan yang keempat yaitu memiliki duri. Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Dari duri-duri tersebut akan berdiri jika ada pemangsa yang datang. Duri-duri tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan alami terhadap predator yang ingin memangsanya. Nah, selain landak, hewan seperti ikan buntal, landak laut juga melindungi diri dengan duri. Nah, ini adalah contoh ikan buntal dan landak. Duri pada landak itu merupakan rambut
yang termodifikasi menjadi besar dan mengeras. Nah, itulah contoh-contoh hewan yang dapat menyesuaikan diri. Tugas pada pagi hari ini yaitu tugas pengetahuan ada 5 ya. Tuliskan 3 cara hewan melindungi diri dari pemangsa. Apa fungsi bisa pada ular? Jelaskan. Kemudian hewan-hewan apa saja yang memiliki sengat? Tuliskan 4 contoh hewan tersebut. Jelaskan pengertian mimikri, kamuflase, autotomi beserta contoh hewannya. Kemudian yang kelima, bagaimana landak dapat melindungi diri dari pemangsa? Jelaskan. Untuk tugas keterampilannya, silahkan disimak halaman 61. Ya, halaman 61 yaitu kalian membuat tabel untuk mencari cara penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Ada 12 hewan ya, ada bunglon, walang sengit, kalajengking, lebah, belut listrik, kumbang badak, ular kobra, ubur-ubur, gurita, terenggiling, kadal, dan landak. Ditulis di buku tugas kalian ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi IPA pada pagi hari ini telah selesai Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Jangan lupa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Selalu semangat belajar ya. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.